adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Elni di Bina Iman Anak. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, tekun berdoa. Jadi adik-adik, kita mau buka dulu Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kak Elni bacakan untuk kita semua. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini kisahnya tentang apa? Jadi pada waktu itu setelah Yesus bangkit, ia selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Nah setelah itu adik-adik, Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-murid Yesus. Tetapi sebelumnya Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan akan mengirimkan penolong buat mereka. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid Yesus pun menantikan janji Tuhan di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan di Yerusalem sambil menantikan janji Tuhan? Mereka tidak tidur-tiduran, mereka tidak santai-santai. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tekun di dalam doa. Makanya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi murid-murid Yesus waktu itu berdoa. Mereka menanti janji-janji Tuhan. Nah, penting juga buat kita adik-adik, ketika kita menanti janji Tuhan, kita juga mau tetap berdoa. Kenapa ya kita harus berdoa? Yang pertama, kenapa kita harus berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi doa itu adalah perintah. Ya, kita nggak boleh malas berdoa karena Tuhan sudah memerintahkan kita untuk tekun di dalam doa. Nah, yang kedua, kenapa kita juga harus berdoa? Karena di dalam doa kita boleh berbincang-bincang, berbicara kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan, contohnya adik-adik lagi susah hatinya, lagi sedih atau lagi happy, lagi bahagia. Adik-adik bisa berdoa, menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Dengan doa, Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Kak Elni akan kasih PR buat adik-adik semua. Jangan lupa baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nanti di situ adik-adik bisa mengerti atau bisa mengetahui apa sih yang terjadi kepada murid-murid Yesus ketika mereka tekun di dalam doa. Nah, di situ dikatakan ketika mereka tekun di dalam doa, ada satu kuasa atau ada satu keajaiban yang mereka rasakan. Tuhan mengirimkan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid Yesus. Nah adik-adik, Kak Elni mau kasih tahu kepada kita semua, kalau kita mau jadi anak-anak yang suka berdoa, menjadi anak-anak yang suka berdoa, maka kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Atau secara sederhana, ketika kita sedih, kita lagi susah hatinya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Mungkin masalahnya nggak selesai, PR-nya nggak selesai, tapi Tuhan kasih kita kemampuan, kasih kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Atau ketika kita ada masalah, Tuhan kasih kita sukacita dan damai sejahtera. Jadi adik-adik jangan lupa untuk terus berdoa, tetap tekun di dalam doa karena Tuhan akan menyatakan kuasanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.